Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sejarah singkat kehidupan di awal reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru dan menuju ke arah perbaikan. Reformasi lahir setelah negara Indonesia mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa Orde Baru itu Indonesia mengalami krisis yang cukup parah, akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah naiknya B.J. Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilihan dalam skala 5 tahun sekali. Dan semua masyarakat memiliki hak untuk memilihnya. Kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Yang pertama, pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia ini hanya menjabat sebentar. Beliau menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Hal ini dikarenakan B.J. Habibie pada saat itu dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim baru. Jadi, rakyat menuntut B.J. Habibie untuk segera melakukan pemilihan umum. Meskipun menjabat hanya sebentar, B.J. Habibie dalam waktu singkat pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru. Dan pemerintahannya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kemudian menelurkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Berikut adalah upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Yang kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Yang ketiga, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers. Yang keempat, jejak pendapat wilayah Timur Timur. Yang kelima, memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik atau orang-orang yang pernah mengkritik presiden. Yang keenam, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Dan yang terakhir, Polri memisahkan dari ABRI menjadi Kepolisian Republik Indonesia setelah ABRI berubah menjadi TNI. Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi. Di antaranya, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi bank-bank bermasalah, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000, dan yang terakhir, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur. Gus Dur adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat. Beliau menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001.
Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih menjadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzahas. Kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999. Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah: pertama, Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. Kedua, Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. Yang ketiga, menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Yang keempat, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Yang kelima, diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Yang keenam, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Dan yang terakhir, membukukan MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan PDB atau nilai dasar pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Tapi ternyata banyak pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi, hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tak berlangsung lama. Beliau harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar TAP nomor 7/MPR/2000 dan atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Setelah Megawati Soekarno Putri selesai menjabat, terpilihlah SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono dengan menjabat selama 2 periode. Setelah SBY selesai menjabat, selanjutnya adalah Jokowi atau Joko Widodo yang sampai hari ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu tadi adalah sejarah singkat kehidupan di awal reformasi. Inilah gambaran tentang terjadinya reformasi di Indonesia. Berikut ini presiden-presiden era reformasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.